Bismillah, hari ini saya mau unbox sebuah smartphone baru yang kayaknya sih belum resmi dirilis ya, tapi sudah muncul di beberapa toko di Shopee. Ini saya beli di harga Rp4.099.000 ya. Ada notanya, dengan diskon sih sekitar 3,77 juta ya. Jadi lumayan lah. Yang jelas ini adalah Infinix Note 60 5G ya. Karena ini pakai Dimensity 7400 5G platformnya. Ini RAM-nya 8 GB, 8+8 tetap ya, dengan memfusion, kemudian storage-nya 256 GB. Belum tahu UFS versi berapa, tapi yang jelas UFS lah, kan Dimensity 7400 yang dipakai ya. Kemudian warnanya titanium, sound-nya by JBL dan tetap punya wireless charging. Nih, di sini kita bisa lihat dia tetap punya active Hello Lighting juga. Baterainya 6500 mAh, betul ada wireless charging dan ada 3D iScore VC. Ini vapor chamber ya, chamber cooling tulisannya di situ. Dengan kamera 50 megapiksel OIS Night Master dan ada live photo mode. Layarnya 1.5K 144 Hz Ultra HDR Cinematic Display. Oke, ini varian resmi ya, sudah resmi dibuat di Indonesia di Yifang Cargo, warnanya Mist Titanium. Langsung kita lihat penampakannya yuk. Yes, ini dia smartphone-nya dibungkus plastik seperti biasa, ada beberapa highlight fitur yang sudah ada di box-nya juga. Oke, oke. Desainnya mirip ya, si kamera frame-nya dengan Infinix Note Edge. Jadi udah nggak di kiri doang kayak Infinix Note 50 series atau Note 50 series. Cuma ini frame-nya lurus, kotak ya, dan berbahan metal. Oh, kalau ngelihat speknya pakai Dimensity 7400, maka ini head to head-nya sama Redmi Note 15 Pro 5G, bukan yang Plus ya. Mungkin harganya ini lebih terjangkau dengan kemampuan wireless charging, prosesor yang sama. Kameranya nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas ini dapat bundling Smart Friend. Gratis kuota selama 1 tahun. Biasanya harus ada ngisi pulsa tiap bulannya ya. Kemudian ini petunjuk pengguna, modelnya adalah X6879. Oke, ini daftar service centernya apakah ada di sini juga? Yes, ada ya. Bandung kalau nggak salah Calcare itu di BEC. Ini kartu garansinya. Kemudian, oh hard case. Ya, karena si frame-nya kotak lurus dan dari metal, jadi dapatnya hard case bening kayak gini ya. Udah kayak casingnya iPhone nih. Ada ring magnetiknya juga. Kemudian dapat charger 45 watt seperti biasa dengan port Type A dengan warna aksen orange. Kemudian ada kabel Type A to Type C buat charging, buat pindahan data juga bisa. Dan terakhir ada SIM ejector. Bentuknya ini ya, nggak kotak, tapi yang lebih generik kayak gini. Oke, itu yang didapat di paket penjualannya. Kita langsung lihat desain dari Infinix Note 60 atau 60 5G warna Mist Titanium. Saya lepaskan dulu stikernya. Oke, mulus. Tidak ada residu tersisa ya. Warna titaniumnya kece. Sampai hilang fokus barusan. Nah, apa ini dia? Ini ada, kok saya nggak tahu ini apa ya? Apa ini? Bukan tombol apa fingerprint scanner kan? Nanti kita cek ya fungsinya apa. Ini ada yang bikin saya bingung. Kemudian kita lihat ada 2 garis antena, karena ini frame-nya metal, jadi butuh garis antena buat membantu penerimaan sinyal biar lebih bagus. Tombol power-nya dikasih aksen garis warna krem. Ini tombol volume rocker dan finishing-nya matte ya. Metalnya bagus. Di sisi atas ada 2 garis antena yang mengapit lagi, kemudian ada infrared blaster, kemudian mikrofon kedua buat noise cancelling, ada logo atau branding sound by JBL, dan ada speaker grill kedua ya, 3 buah lubang seperti itu. Sisi kiri ada tombol khusus juga, satu, tapi di sini ada 3 garis antena, lebih banyak lagi ya. Dan sisi bawah ada SIM tray, mikrofon utamanya, port Type-C yang diapit, 2 garis antena lagi, dan speaker grillnya yang 6 buah lubang, bulat, bundar-bundar ya. Kita cek dulu SIM tray-nya. Sorry kalau suaranya rada serak. Kemudian kita tarik. Oke, tray-nya hanya berisi 2 slot nano SIM ya. Tidak ada hybrid-hybridan, tidak ada slot untuk SIM card, bukan SIM card, sorry, micro SD, sorry. Tidak ada slot micro SD, dan kita nyalakan. Layarnya sendiri sudah terpasang anti gores mika plastik tipis ya.
Ini kabarnya juga sudah pakai XOS 16 yang kemarin sudah saya bahas sedikit di video review Infinix Note Edge. Bentar ya, saya setup dulu. Tapi teman-teman bisa cek bezelnya. Oh, simetris ya. Di mata saya ini simetris, kiri kanan atas bawah. Rasanya kiri kanan masih sedikit lebih tipis tapi nggak kelihatan. Kayak simetris semua ya. AMOLED 144 Hz. A few moments later. Sip, sudah selesai setup. Kalau kelihatan rada flicker, mungkin karena si refresh rate-nya beda sama shutter speed kamera saya ya. Oke, dan saya udah baca di buku manualnya, ternyata ini adalah pemindai kesehatan yang mungkin tadinya ada di daerah kamera frame di Infinix Note 50 series. Kita harus tempatkan telunjuk kayak gitu. Kalau sekarang cukup jempol di sini ya, kalau mau mengukur heart rate dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita masuk ke home screen-nya dulu. Betul, ini kayak apa namanya? Liquid Glass desainnya iOS ya, iPhone ya. Dan ini sudah XOS 16 berbasis Android 16. Betul nggak? Nih, Android 16 betul. Dengan security update 5 November 2015. Mudah-mudahan ada update ke 2026 ya, Januari ya. Kan ini udah Februari nih. Oke, kemudian baterainya 6500 mAh, layarnya betul ya, 1.5K sekarang by default sudah dapat. Jadi nggak cuma panelnya mendukung, dari softwarenya juga di-setting dapat layar 1.5K resolusinya. Kamera depannya 13 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel, ada OIS plus 8 megapiksel. Jadi dua ya kameranya. Kalau yang ini apa dong? RAM-nya 8 plus 5, ada virtual RAM atau MEMS-Fusion-nya. Kemudian Dimensity 7400 Ultimate. Infinix Note 60 terpakai 25,48 GB, berarti ya 10% terpakai ya. Free-nya 230,52 GB. Itu sudah termasuk 5 GB dipakai buat MEMS-Fusion-nya ya. Kita cek apa ya? Display. Bener nggak 144 Hz? Refresh rate-nya auto switch dan yang paling high itu betul 144 Hz. Lalu apalagi Infinix AI ada banyak. Translation, writing, time generator, gallery, nanti juga di kamera ada IGC portrait ya biasanya, dan multi device connection-nya nih kemarin udah lumayan banget di Infinix Xpad Edge walaupun si tabletnya kerasa kurang kenceng gitu ya buat jalanin screen cast dari smartphone-nya, rada telat si muncul gambarnya. Kalau sentuhannya dari tablet ke smartphone tertransmit dengan baik ya, cepet ya. Kemudian kita cek juga untuk always on display-nya. Oke, kenapa saya pakai yang biasa? Karena mau coba. Oh, ini schedule reminder ini buat munculin kalender ya. Always on display-nya tetap akan hilang setelah 5 detik katanya dan akan mati ketika baterainya di bawah 10%. Jadi nggak real, nggak all day gitu ya. Dan nggak bisa di-schedule dari jam berapa sampai jam berapa always on display-nya terus-terusan menyala. Untuk saat ini seperti itu. Sekarang kita cek kameranya. Apakah ada ultra wide? Oh yes, ada ultra wide 8 megapiksel 0,6 kali. Kamera utamanya ada in sensor zoom 2 kali dan ini ada live foto ya. Kemudian untuk watermark-nya seperti apa? Oke, bisa pro watermark ya, biar muncul kamera parameternya. Dan untuk video bisa rekam sampai berapa? Di sini mulu ya. Si pengaturannya saya suka lupa deh, munculnya di bawah terus. Di sini tab-nya munculnya pilihannya di bawah. Bisa 4K, mantap. Bisa 4K. Dan apakah bisa 4K juga di ultrawide? Tidak bisa ya. Ultrawide hanya Full HD dan tidak bisa 60 fps. Oh, enggak, ultrawide bisa 2K, bisa 2K. Sorry. Bisa 2K dengan AI steady menyala, mantap. Lensa utamanya bisa 4K 30 fps dengan AI steady menyala atau Full HD 60 fps juga dengan AI steady menyala. Kalau video bokeh masih di Full HD 30 fps tanpa AI steady ya. Biasanya video bokeh ini berguna buat roll, jadi taruh di tripod, jadi nggak perlu stabilisasi ya. Ada mode vlog juga. Ini template buat bikin video lebih cepat, video singkat. Kamera depannya, apakah 4K juga? Betul, 4K 30 fps dengan AI steady menyala. Dan bisa Full HD 60 fps walaupun nge-crop banget, wajah saya penuh banget ya. Lalu ada mode portrait, depan belakang. Yang belakang bisa pilih focal length-nya 24, 35, dan 50. Ada mode street snap juga. Ada autofocus-nya tuh. Bisa pilih autofocus 1 meter, 3 meter, dan 5 meter.
Oke, nanti kita coba ya Street Snap buat apa, ada mode Super Night, dan kalau more ada slow motion, time lapse, dual video, AIGC Portrait, Skyshot Pro, Panorama, Super Macro, Dokumen, dan Ultra HD. Karena ada Super Macro, saya simpulkan kalau kamera ultrawide-nya bisa autofocus. Kita coba. Yes, betul, bisa autofocus dan bisa di-set ya di mode manual ini, autofokusnya continuous, nggak bisa single. Atau bisa manual juga. Bisa atur metering, white balance, ISO dari 50 sampai dengan 2400 di lensa ultrawide-nya, shutter speed dari 1/10.000 sampai dengan 6 detik. Kalau lensa utamanya, shutter speed-nya sampai 30 detik ya, dari 1/10.000 juga, ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200, sisanya sama, bisa atur metering dan manual fokus juga. Oke, ini dia teman-teman, Infinix Note 60, Note 60 5G yang baru saya beli di Gosen barusan. Untung ada yang ready di Cimahi, jadi bisa saya jajal duluan. Saya belum tahu nih cara munculin, fitur kesehatannya di sini, di My Health. Bisa ya, di My Health ini buat ngukur heart rate. Apakah blood oksigen juga bisa? Bisa, dengan smartphone ya. HRV bisa juga. Sleep? Jangan, kalau sleep harus dipakai tidur. Gimana caranya megang terus sambil tidur? Nggak bisa ya. Stres bisa juga ya. Jadi smartphone ini bisa ngukur heart rate, blood oksigen, stres, dan heart rate variability. Oke, mantap. Itu dia fungsi dari bagian yang kayak fingerprint sensor ini. Ini sejatinya infrared sensor ya, buat ngukur heart rate menggunakan salah satu jari kita ya. Mantap nih, udah sama frame-nya metal, udah sih dari seri sebelumnya juga. Tapi kalau nggak salah seri sebelumnya masih ada yang 4G, terus ada yang plastik juga nggak sih? Saya lupa, soalnya ada banyak banget Note 50 series ya. Mungkin Note 60 series ini juga ada beberapa macam, yang jelas ini yang Note 60 5G dengan Dimensity 7400, baterai 6500 mAh, support wireless charging, dan dikasih casing hard case yang juga ada ring magnetnya biar bisa nempel ya, power bank dan juga aksesoris magnetik serta aksesoris yang punya kemampuan wireless charging lainnya. Saya beli di harga Rp4.099.000 tapi dengan diskon jadi Rp3,77 juta. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan juga di harga yang terjangkau ya buat teman-teman yang tertarik. Walaupun sekarang ya harus diakui efek harga, kenaikan harga RAM dan memori cukup berpengaruh sih ke beberapa brand ya, atau semua brand mungkin. Jadi, silakan aja cek produk yang saya munculkan. Kalau teman-teman tertarik sudah nabung buat nungguin Note 60 ini, cek juga link di deskripsi ya, kalau mau ngecek produk selain di Shopee dan Lazada. Mungkin di Blibli, boleh dicek ya. Ini dia Infinix Note 60 yang baru saya unbox. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.